Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Sanusi SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidu allaha ala sidqi wal ikhlasi wa yaqini wa talabil dawahi fil amali baina ibadihi bitawakuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita tampilkan sebelum kita menuju acara berikutnya, yaitu penampilan rebana dari Pondok Pesantren Darul Bayu Majalengka. Kepada para santri dipersilakan.
Ya, demikian penampilan dari beberapa murid ya, meskipun dengan seadanya, tapi insya Allah ingin menjaga keberkahan, saking semangatnya menyambut Bapak Ibu semuanya datang ke tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, mari kita menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama, yaitu sambutan dari DPW PUI Jakarta kepada yang terhormat Ustadz Gunadi STMM. Dipersilakan. Ya. Sini saya. Nah, sini. Terus sini. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu ghayatuna wa ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna amallah. Yang kami hormati Dr. Bido Sugraha, Wakil Ketua Umum DPW PUI dan sekaligus Ketua Badan Penyelenggara Darul Ulum ya. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan di Darul Ulum yang tidak kami sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa takzim kami Bapak sekalian. Dan yang kami banggakan itu tentunya teman-teman dari DPW PUI DKI Jakarta. Jadi saat itu perlu kami sampaikan ini, mohon maaf kami mengganggu di Darul Ulum. Kami membawa rombongan besar juga. Ini bukti semangat kali ya. Semangat untuk lahirnya PUI lebih berkembang di DKI. Dan kalau boleh kami sebutkan di sini cukup lengkap Dr. Widodo. Perwakilan dari DPW PUI ya, itu ada dari DPD gitu ya, dari DPD Selatan ada Ustadz Lukman, mana saya Ustadz Lukman? Nah, beliau membawa 3 rombongan bis lagi sampai mobil insya Allah ya, tapi baru datang 2 gitu. Di Jakarta Selatan juga di Pancoran, kami dalam kerangka PTB ini juga sudah silaturahmi ke MA dan datang juga ya 1 mobil rombongan Madrasah Aliyah Al-Islamiyah PUI Pancoran gitu ya. Terus yang kedua dari Jakarta Pusat juga ada perwakilan juga, insya Allah ada Ustadz Dirdan ya. Ustadz Dirdan nanti akan nyusul lagi katanya. Ya masih nyusul lagi ya, 1 mobil gitu dari Jakarta Pusat dan semangat bahwa wanita PUI-nya ini 6 orang dari Jakarta Pusat. Ini Bu Joyden mana? Bu Joyden, nah ini ketua wanita PUI DPD Jakarta Pusat. Yang kemudian dari Jakarta Timur juga ada Bu Ike, ini ketua DPD wanita PUI Jakarta Timur. Saya lupa juga membawa ketua wanita PUI DKI Jakarta, Ibu Ika Maya. Ini istrinya Pak Yusuf yang udah lama malam melintang gitu. Terus ada pemuda PUI-nya juga, tingkat di PUI-nya ada Ustaz Saiful Anwar, bisa lihat juga. Terus kemarin dibentuk juga Hima baru dibentuk langsung pengen bersemangat ikut juga. Ini ada Muhammad Izzuddin, mana? Muhammad Izzuddin membawa 3 orang ya, membawa 3 orang. Sampai ada tingkat DPC, DPC-nya perwakilan nih. Dari Jakarta Selatan ada berapa DPC-nya yang hadir? Wasangrahan, mana lagi? Jagakarsa, gitu ya. Dari Jakarta Timur ada berapa? 2 atau 3? Dudi, Pulau Gadung, Cakung, ada lagi? Sebagian ada ya. Ini sampai DPD. DPD udah belum kelurahan? Sedang diurus. Sampai tingkat kelurahan, insyaallah itu semangat kami, Stabido. Dan kami hari ini jalan silaturahmi. Oh ya lupa Ustaz, di Jakarta Pusat dalam kerangka PTB kami udah datangin juga, kita biarin aja kita gantikan waktu. Ada STIT PUI Gembrong, kepala sekolahnya hadir Ustaz. Ibu Dewi mana? Ibu Dewi itu kepala sekolah yang Gembrong ya. Yang Gembrong Ustaz. Jadi jauh-jauh ini ketemu Dr. Wido kan. Jadi nanti biar pengembangan di sana biar lebih cepat gitu. Jadi untuk di DKI Jakarta kami udah teknis masuk, cuman amanah Jabodetabek sambil kita evaluasi dulu yang Jakarta dulu gitu Ustaz. Ada lagi yang belum disebutin ya? Tim kita nih. Oh Timur ya Allah, DPD Jakarta Timur Ustaz Yunus. Ada juga ya Allah. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat juga ada Bang. Ustaz Muhaimin. Nah ini ketua DPD Jakarta Pusat, Jakarta Barat.
Ada lagi Jakarta Utara, Ustadz Helmi. Mana Ustadz Helmi? Datang juga lengkap ternyata. Pulau Seribunya ada nggak? Ustadz Lukman? Lagi kapalnya susah katanya, kalau itu perlu waktu seminggu sebelumnya gitu ya. Pulau Seribu udah ada pengurusnya juga insya Allah. Jadi untuk DPD lengkap, untuk wanitanya insya Allah kurang Jakarta Barat sama Jakarta Utara Bu ya. Insya Allah buka akan segera. Tapi kalau untuk DPW-nya kita udah mulai, DPC mulai kita desah, ranting udah mulai disusun nih. Mohon doanya mudah-mudahan tahun depan ada pelantikan DPC DPD akbar di Jakarta insya Allah ya. Jadi biar membuktikan bahwa PU itu ada di Jakarta, karena pengalaman kami terbido di Jakarta itu ternyata opini itu perlu, karena dalam politik anggaran di DPRD kebetulan kami ada kenalan-kenalan juga yang ternyata yang opini besar itu Muhammadiyah gitu, sehingga BBD-nya 1,2 M itu sama gitu. PU mana nih? PU belum ada. Ini sekarang Wika mainannya ke Pemda nih, nanti mohon izinnya kita kesah biar kita semakin eksis. Nah nanti tinggal kita pendekatan APBD politik anggaran yang mudah-mudahan kita bisa ya Bu Ika ya, karena insya Allah beberapa kolega bisa membantu juga. Nah ini mudah-mudahan semakin cepat istilahnya Kiai Nur Hasan ini. Kita ini lari mulu, ya bismillah lari, tapi larinya teman-teman saya ingatkan, kita ini larinya jarak jauh, maraton, jangan terlalu kencang. Nanti terlalu kencang nanti kadang-kadang napasnya di jalan gitu. Tetap kita jaga ritme. Jadi mohon maaf kalau saya lari ninggalin dulu ya. Kalau saya kecepatan tegur aja, jangan cepet-cepet gitu. Tadi dokter itu, kayak dokter tadi bilang, tuh cepet-cepet nanti ketinggalan jangan harus yang ini aja, insya Allah. Jadi kami juga hari ini datang ini dalam rangka sebenarnya silaturahmi gitu. Cuman karena besar kami kemas saja sekaligus bahwa kita akan mengadakan training bisa on the road. Begini, ini jangan-jangan ini ya, dulu pokoknya intinya setiap pengenalan PUI kami anggap training intisab. Tadi waktu di Bapermen udah ada diisi juga tuh training intisab juga. Nah hari ini tentang PTP nanti Dr. Widodo insya Allah bagian training intisab juga. Nanti di Santi Asromo kami mempunyai keinginan dan jauhlah napak tilas istilahnya itu kiprah Kiai Haji Abdul Halim. Menurut saya itu intisab ya pengenalan juga gitu. Jadi kami ada training intisab on the road, kemudian dalam rangka pengembangan sekolah juga dalam training intisab itu salah satunya adalah tentang PTP yang insya Allah nanti akan satu ini Dr. Widodo, dan yang terakhir nanti salah satunya adalah itu tadi ya istilahnya pengenalan lingkungan Majalengka sebagai awal berdirinya PUI, sehingga dengan demikian kami harapkan kita akan mendapat inspirasi teman-teman ini untuk semakin menggerakkan di PUI DKI Jakarta dengan kehadiran yang sekarang ini lumayan menurut saya ya. Data kami insya Allah 12 mobil ya, kalau datang semua sekitar 73, tapi tadi beberapa izin perkiraan kami antara 60 sampai 68 insya Allah. Sebagian masih dalam perjalanan. Mungkin ini sebagai gambaran tujuan kami, Dr. Widodo. Mungkin di sini nanti lebih fokus pada pengembangan pendidikan kita, sekolah kita, karena pesan Kiai Nur Hasan itu suatu organisasi akan terus eksis ketika bidang pengembangan SDM atau pendidikan itu ada terjaga gitu. Jadi sekolah-sekolahnya ada itu biasanya langgeng sampai ratusan tahun kalau dulu. Kita lihat di Muhammadiyah, NU, PUI, karena ada basis-basis sekolah. Nah di DKI dengan terkendala lahan yang sangat mahal, kita sudah ada paling tidak ada 4 base camp ya, Pancoran, Gembrong, mudah-mudahan nanti di Pedongkelan itu ada Ustadz Muhaimin, ya yang di sana ada SMK Permata Dunia ya, Ustadz ya, ada Permata Dunia PUI juga di sana. Insya Allah di Ustadz Helmi itu ada lahan berapa Ustadz Helmi? 1000 ya, 1000 meter, berapa? 3000 meter Dr. Widodo di Ustadz Helmi itu lahan yang bukan di Marunda. Jadi di sana ada lahan yang selalu diwakafkan, nanti tinggal kita atur aja ya Ustadz Helmi ya. Dari keluarga Ustadz Helmi, Marunda cuma berbatasan dengan Bekasi gitu ya. Kami sudah lihat tepatnya nanti selalu untuk pengembangan ke depan juga untuk pendidikan, karena pendidikan hidup SDM jalan insya Allah langgeng.
apalagi nanti training-training istilahnya jalan, mudah-mudahan dengan segala dinamika di Jakarta, PUI semakin eksis dan semakin menjadi mercusuar lah ya. Karena di Jakarta jarum jatuh kedengeran kan gitu kan, karena di ibu kota. Nah ketika PUI mulai normal, PUI ada mudah-mudahan gitu ya. Ini buktinya ada ibu-ibu kuning-kuning, hijau ini udah mulai ngomongnya, Widodo, nggak tahu nih dananya dari mana. Tapi dengan waktu kami masuk memang zero anggaran, tapi di sini ada aja. Ya sebagai utang nggak apa-apa biasa gitu. Jadi alhamdulillah ini merupakan bagian daripada eksistensi dengan teman-teman nanti silaturahmi ke lembaga-lembaga pemerintah dengan memakai atribut itu bagian eksistensi kita. Insya Allah PUI akan semakin dikenal di Jakarta dan ini di Majalengka mudah-mudahan memberi semangat dan inspirasi bagi teman-teman PUI di segala bidang ya, bidang termasuk badan-badan otonomnya yang saya sebutkan tadi. Insya Allah udah lengkap. Demikian Dr. Udom maksud dan tujuan kami. Sekali lagi Bapak Ibu juga yang tidak lulus, mohon maaf mengganggu kami gitu ya. Ya mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian, tapi niat kami silaturahmi mudah-mudahan ini bagian daripada Pak Hatta ya. Demikian yang bisa kami sampaikan maksud dan tujuan kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari DPW PUI DKI Jakarta sekaligus koordinator PTP DKI Jakarta kepada yang terhormat Ustadz Prono Aji dipersilakan. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya khalil wa lakum. Alhamdulillah bersyukur panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini subhanallah ya, saya itu sampai di Majalengka bertemu dengan Dr. Wido, ini udah impian saya juga ini. Kebetulan saya diajak Pak Gunadi untuk bergabung di PUI DKI Jakarta. Kebetulan diberi amanah ketua 1. Nah, kemudian diberi amanah lagi untuk membantu PTP PUI. Ya, jadi alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu dengan seluruh staf di Darul Ulum Majalengka ini. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlibat pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan sahabat kita semua. Menyambung apa yang disampaikan oleh Staf Gunadi tadi terkait dengan program terpaling penting ya, Dr. Wido ya. Ini sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Meskipun sebenarnya saya juga aktif di bidang pendidikan ya, sudah cukup lama. Kebetulan S1-nya di IKIP Jakarta, tapi saya jurusannya teknik mesin. Kemudian ngajarnya juga di perguruan taman siswa. Ya, jadi perguruan kebangsaan sudah lama juga. Ya, perguruan 1922 ya berdirinya itu. Jadi saya kira dengan PUI luar biasa, dan meskipun background saya sebenarnya orang tua adalah Muhammadiyah. Jadi PUI ini sesuatu yang baru bagi saya, namun saya sangat tertarik dan alhamdulillah ketika diajak oleh Pak Ustaz Gunadi untuk ke Majalengka, saya ingin tahu langsung tadi spirit dan semangat daripada PUI ini. Dan ketika program PTPP ini digulirkan, kami dengan Ustaz Gunadi langsung
mencoba silaturahim ke SDIT di Pasar Gembrong ya, kemudian Ibu Dewi, kemudian juga silaturahim ke Madrasah Aliyah Al-Islamiyah di Pancoran dan Ustaz Agus Sofyan. Kemudian beliau intinya suatu keberanian saja untuk mencoba mengambil semangat daripada program terbaru pendidikan ini. Dan dari kedua silaturahim itu pada akhirnya memang kami berkesimpulan ini harus ketemu langsung nih dengan dokter. Tapi seluruh warga PMI DKI Jakarta saya kira harus paham, harus ikut terlibat, harus ikut berkontribusi baik tenaga, pikiran maupun semuanya gitu. Sehingga SDIT di Gembrong yang sudah berdiri cukup lama itu bisa ditingkatkan ya, mutunya, kualitasnya, begitu pula Madrasah Aliyah yang ada di Pancoran. Ya, jadi saya kira demikian Dr. Wido terkait dengan program PTP di DKI Jakarta. Insya Allah kami sudah jalan, sudah mencoba membuat analisis juga. Kami sudah membuat analisis SWOT-nya dari SDIT maupun Madrasah Aliyah. Nanti kira-kira kekuatannya di mana yang perlu kita tingkatkan, kemudian kira-kira titik kelemahannya di mana yang mungkin bisa kita bantu dengan segenap pemberdayaan seluruh kader maupun seluruh warga PU di DKI Jakarta. Yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Gunadi selaku TU sedang mengkonsolidasi, ya, konsolidasi seluruh kader maupun simpatisan maupun warga masyarakat Jakarta untuk berkontribusi. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada siang hari ini dengan Dr. Wido selaku ketuanya, saya kira untuk pengembangan, insya Allah di DKI Jakarta PTP-nya bisa berjalan dengan baik ya, tentu dengan bimbingan dari Dr. Wido dan SC maupun OC. Saya kira demikian Dr. Wido dan Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya yaitu pemaparan tentang sekolah model PUI di Perguruan Darul PUI Majalengka. Insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Darul Majalengka, Bapak Ustaz Dr. Wido Subraha MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam al-khalidah wa tahiyyatul Islam as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kedamaian rahmat Allah dan berkahnya tercurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahu ghayyatuna, Allah adalah tujuan hidup kita. Wal ikhlasu mabda'una, ikhlas adalah fondasi hidup kita, prinsip hidup kita. Wal islahu sabiluna, terus menerus melakukan perbaikan adalah jalan hidup kita. Wal mahabbatu syi'aruna, dan melakukan itu semua dengan cinta adalah apa yang kita syiarkan saja. Alhamdulillah pada siang hari ini kami tuan tamu tentu saja sangat berbahagia sekali, sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Kalau betul engkau itu umat Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan bahagia sekali kedatangan kamu. Maka kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikunjungi oleh DPW DKI Jakarta
Meskipun sebenarnya kami belum siap untuk itu. DPW wanita di Jawa Barat sudah minta lulus, tapi berhasil kita tahan. Tapi kalau Ustaz Nurhadi susah tahan, geraknya cepat ya kan. Tapi alhamdulillah ini pekerjaan 2 tahun kami di Jalur. Nah itu baru datang tepat di 1 tahunnya. Jadi apa yang sedang aku akan lihat ini adalah 1 tahunnya. Masih ada 1 tahun ini. Bersama kami, alhamdulillah, sampaikan kami Ibu Ende Nurhadi MHD. Beliau adalah juga ketua wanita PUI Majalengka. Di samping kiri saya adalah Ustaz Arif Ubaidillah SPD. Beliau ini usianya sudah 25 tahun ya. Jadi mulai dari kakeknya, ya kan, orang tuanya ada sangkut pautnya sebenarnya. Samping saat kiri beliau itu ada Ustaz Riyadus Shalihin. Ini adalah pimpinan UMI di Darul. Jadi kalau dengerin beliau tilawah ya, nah udah khas UMI. UMI itu salah satu program unggulan daripada Darul. Kalau Kiai Awam juga salah satu pimpinan, tadi mungkin sudah memberikan materi berantem ya dalam jamuan ini. Sebelumnya yang kami cintai ya para pimpinan di DPW, DPD, DPC dan DPR di bawah pimpinan Ustaz Nurhadi. Ustaz Nurhadi ini di antara DPW yang kita bentuk ini yang paling luar biasa, sangat cepat sekali kan. Ya, belum ada DPW yang seperti ini ya. Bahkan mengalahkan DPW Medan tempat saya. Medan sudah dibentuk tahun lalu, jaraknya masih belum maksimal ya, Sabtu ini insya Allah kita akan resmikan DPW Sumatera Barat ya, jadi kita akan ke Sumatera Barat dari sana. Jadi jazakumullah khairan, ini adalah bentuk khidmat kita untuk menyatukan umat Islam kita ke depan. Karena institusi yang paling berwibawa di setiap wilayah itu adalah pendidikan. Maka kita ingin membangun institusi pendidikan yang berwibawa kembali. Jadi itu semua tentu harus dibangun dengan niat yang lurus karena Allah dan dibangun dengan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasul SAW dan dengan menguatkan substansi dari PUI itu yaitu intisab dan islah samaniyah. Itulah yang nanti kemudian diturunkan dalam program kerja yang terstruktur dan sistematis. Saya sering sampaikan bahwa program kerja antum di DPW DKI Jakarta nggak usah banyak-banyak program, satu aja, yaitu dunia pendidikan. Ya, nggak usah lari ke politik, nggak usah lari ke macam-macam pendidikan saja. Karena core bisnis daripada ormas itu adalah pendidikan. Kalau pendidikan ini kita bisa sukseskan, hidup semuanya. Itulah ruh PTP. Jadi ruhnya itu ada di sini. Ya, makanya nanti semuanya itu akan hidup di sini. Ya. Nah, kami dalam waktu yang terbatas ini akan men-share ya beberapa perubahan yang saya kira perlu untuk di-share. Dan karena ini adalah para mayoritas pendidik ya, minimal pendidik anaknya di rumah ya kan. Judulnya adalah Standar Pendidikan PTP Persatuan Umat Islam. Saya kira begini, ketika kita merevitalisasi pendidikan kita, apapun keluhan antum pada dunia pendidikan itu harus ditulis. Keluhannya apa? Semua keluhan itu harus terjawab pada dunia pendidikan. Itulah. Ya. Jadi kalau kita buat pendidikan atau merevitalisasi lagi dunia pendidikan tapi tidak menjawab persoalan pendidikan yang ada hari ini, ya untuk apa? Kemana kita revitalisasi itu? Karena itu dia perlu punya standar. Memang standar terbaru yang belum dipublish, nanti standar pendidikan itu ada 4 yang terbaru. Nilainya pun juga lebih tinggi.
Ini sekarang Darul Ulum akreditasinya A. Tapi A sebelumnya itu nilainya 91. Ke depan nilainya minimal 96 dengan 4 standar. Artinya lebih challenging lagi. Tapi ala kulli hal kita ingin nilai 96 bahkan 100 di langit, gitu ya. Itu yang nomor 1. Karena sekolah-sekolah PUI bukanlah kantor cabang Kementerian Agama. Bukan juga kantor cabang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setuju? Kita sekolah swasta. Kita punya kontribusi yang lebih tua dari usia negara. Pendidikan oleh pemerintah sangat mungkin saja dipolitisasi ke sana kemari. Termasuk pengembangan riset dan teknologi, clear. Pekan kemarin disampaikan kami butuh dukungan politik. Berarti sudah dipolitisasi. Arah pengembangan teknologi terpolitisasi. Arah kampus terpolitisasi. Tapi sekolah PUI tidak boleh terjebak pada politisasi. Bahwa dunia politik membantu kita, wajib mereka bantu kita. Ya kan? Wajib mereka bantu kita. Tapi kita punya visi dan misi yang tidak boleh berubah karena politik. Karena politik itu berubah. Ya kan? Tapi dunia pendidikan tidak bisa berubah. Makanya Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, ya, Ayyubiyah, Mamlukiyah, Moghul, Utsmaniyah bisa berganti-ganti. Tapi pendidikan jalan terus nih. Ya, dia jalan terus karena dia punya standar tersendiri dalam pendidikan. Nah, itulah yang kami bangun di Darul Ulum ini adalah membangun kemandirian. Baik, ada 9 standar ya. Tapi semua standar itu haruslah berawal dari standar pandangan hidup. Nah, itu paling baik. Pandangan hidup kita apa? Lagu terbaru Sekolah Penggerak yang baru disampaikan saya sudah lihat. Ada satu lirik yang mungkin saya akan tulis nanti ya, kita kritik. Kalimatnya adalah guru menghamba pada murid. Betul? Saya sudah diskusi dengan Litbang Depdikbud. Katanya ada Ustadz di Ki Hajar Dewantara dulu mengatakan begitu. Alhamdulillah saya belum baca, saya nggak berani komentar lebih jauh karena waktu belum ada. Tapi kalaupun ada kalimat itu, perlu dimaknai apa makna Ki Hajar waktu lalu? Mungkin Taman Siswa bisa jelaskan ya kan? Dengan kata menghamba yang dipahami hari ini. Ya, jadi hari ini persoalan kalau kita sebut guru itu menghamba pada murid. Jadi murid itu semacam stakeholder. Ya, bukan. Ya, jadi murid itu adalah produk kita, produk sekolah. Karena itu kitalah yang harus berbenah supaya murid seperti kita. Dia ikut dengan kita. Sehingga yang sekolah di kita adalah yang setuju dengan kita. Gitu. Maka kuatkan visi dan misi kita. Nah, semua visi yang dibangun, pandangan hidupnya adalah intisab PUI dan islah tamaniyah. Standar pengelolaannya adalah manajemen Islami berbasis profesionalisme dan transparansi dengan dukungan digitalisasi dan otomasi. DPW punya cita-cita nggak ke depan? Ya, jadi kita berpikir ke depan. Ustadz Gunadi tinggal di kantor DPW, melihat dashboard besar. Ya kan? Infak sekolah masuk berapa? Ya kan? Hasil ekonomi berapa? Ini yang menghidupkan organisasi. Dan itu sudah kita berregulasi. Nanti infak dari sekolah berapa buat DPP, DPW, DPD, DPC, semua hidup. Tapi syaratnya satu, bagusin sekolah kita. Begitu sekolah kita bagusin, organisasi kita bergerak. Maka baguskan cara kita mengelola dan transparansikan. Nah, saya punya cita-cita itu. Nanti di DPP pergerakan itu kelihatan di dashboard. Baik pergerakan keuangan, infak, pergerakan hasil unit-unit bisnis kita, pergerakan wakaf kita, ya kan? Pergerakan kaderisasi kita, semuanya terlihat. Jadi mengambil keputusan itu cepat. Karena ini sekarang era teknologi. Nah, karena itu di Darul Ulum kita sudah bangun aplikasi yang tidak dibayar di awal, tapi
berjalan seiring tumbuh sejalan. Ya. Jadi untuk menangani sekitar kurang dari 700 murid Darul Ulum, mereka sebulan sekitar 3.500.000 per bulan. Dipotong 5.000 dari setiap murid. Tapi dengan aplikasi itu kita sudah dapatkan semuanya dan dia mau ngembangin saya, mau membantu kita karena saya bicaranya DPP. DPP itu 200 sekolah, 100 sekolah. Bukan bicara Darul Ulum. Jadi pembelajaran di sana, keuangan di sana, akuntansi di sana, monitoring absensi di sana, ya, dan otomasi pembayaran uang juga di sana, tidak ada lebih manual. Kita hilangkan segala bentuk manual. Dan semua orang bisa lihat, tidak ada yang saya tutupi, ya. Semuanya bisa melihat keuangan Darul Ulum kalau dia mau belajar. Pengeluarannya jelas. Nah, transparansi itu yang ingin kita bentuk, mumpung dari awal di DKI Jakarta. Karena kalau sekolah sudah tidak transparan, nanti antum sulit untuk mengelola, ya kan? Dan antum juga nggak tahu mau mulai dari mana. Gitu. Oke, itu yang sudah kami laksanakan setahun terakhir. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, kompetensi guru dibangun melalui serangkaian program pendukung penunjang profesionalisme Islami sehingga terbangun budaya ilmu. Kita sudah menyelenggarakan beberapa kali PPG, program pengembangan guru, ya kita selenggarakan sendiri. Ya. Dengan materi yang kita kembangkan sendiri. Ya. Nah, kemudian kompetensi guru di bidang kepewian ini juga perlu dibangun. Saya menemukan di PW ini banyak guru di secara umum ya di Jawa Barat ini yang sudah tidak lagi katakan dia tidak hafal intisab, dia lupa bahwa dia di PUI dan seterusnya. Maka nggak salah mereka, yang salah itu karena kaderisasinya tidak berjalan. Maka nanti saya akan sampaikan budaya yang sudah berjalan alhamdulillah sebagian besar di Darul Ulum. Perlunya taklim Islam itu dilakukan secara rutin. Nah nanti saya sampaikan. Ini cuma umum saja dulu ya. Berikutnya standar pembiayaan. Membiayai sekolah ini, antum lihat ya. Ini luar biasa, gedungnya luar biasa gitu ya. Gedungnya luar biasa. Tapi yang disebut sekolah jangan lihat gedungnya, gitu ya. Kalau orang awam melihat gedungnya. Tapi karena ahli ilmu dia melihat kontennya, kurikulum. Apa sih kurikulum yang dibanggakan itu kan gitu kan? Ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, gedung luar biasa. Tapi kalau gedung luar biasa ini tidak melahirkan ulama yang saintis atau saintis yang ulama, bagaimana cara kita bersyukur ini Pak? Maka bangunlah pembiayaan berbasis budget berimbang, ta'awun orang tua, kemajuan ekonomi dan pengembangan wakat produktif. Jadi orang tua saya panggil, yang kaya kita minta infak lebih, yang miskin jangan nutup-nutupi. Ya, saya ketemu banyak orang tua miskin tapi nutup-nutupi. Begitu ada orang tua lain dibantu dengan bantuan yang lain, dia minta juga dibantu. Padahal selama ini kita minta pada surat ini kan kalau dia miskin ada surat keterangan miskin. Kita bantu, ada sumber-sumber kan. Tapi banyak ternyata orang tua yang miskin tidak mau disebut miskin. Nah, kalau saya orang Medan, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, Bu, miskin kaya, ada lagunya. Miskin kaya itu mah nggak permanen. Ibu sekarang miskin, besok jadi kaya bisa. Bapak sekarang kaya, besok miskin bisa kan gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi guru kita akan mandiri, akan bangga, bukan bangga ya. Guru kita itu akan terasa lebih mandiri dalam menyampaikan materi kalau dia tidak digaji dari orang tua, ya kan? Tapi dia digaji dari mana? Dari unit bisnis. Pemikiran itu harus kita kembali. Jadi guru itu tinggi. Ya, saya sudah ketemu dengan Sidogiri ya, bendaharanya. Itu bisnisnya luar biasa. Memang mereka sarungan, tapi gajinya bisa 40 juta, ya, 30 juta. Itu Sidogiri. Bisnisnya maju. Makanya saya sampaikan kepada seluruh guru Darul Ulum bukan tempat cari manusia. Kalau segera mengharapkan gaji kecil gaji, kita khidmah di sini. Tapi kita harus jadi orang kaya atau jadi orang miskin?
kaya, nggak ada pelajaran agama jadi orang miskin. Nabi kita aja orang kaya. Cara jadi kaya adalah dengan dagang. Kita punya 700 orang murid, berarti punya 700 orang tua, punya 80 guru, 800 pasar captive market. Dia ada penjual, dia pembeli di sana. Makanya guru yang punya produk kita fasilitasi, ya kan? Orang tua punya produk kita fasilitasi. Murid akan kita mulai biasakan untuk menjadi entrepreneur. Besok alhamdulillah bidang ekonomi datang ke Darul Ulum untuk melihat peta apa yang bisa dikembangkan, ya. Dan saya ingin sampaikan juga, kalau antum punya 800 murid, dari jajan saja, ya, saya hitung kemarin itu jajan. Kalau dikelola dengan benar, ini kalau dikelola nggak dikelola belum terlalu benar kemarin, itu aja bersih 8 juta, bersih 8 juta. Apalagi kalau dikelola benar. Jadi dan nanti dari sini mohon izin antum bisa jalan ke seberang di belakang rumah Pak Mar, atau sudah ada ibu tadi belum? Nah, silakan ke belakang. Di belakang nanti ada masjid, baru kita apa namanya peletakan batu pertama kembali. Ada rumah, ada markas Banat, ya, markas Putri itu baru kita rehab, kita perbaiki. Sampingnya nanti ada rumah Quran, ya. Kemudian ada satu area yang sudah kita bersihkan dan sudah akan kita mulai bulan ini, yaitu kita bisnis laundry. Itu kita investasi beli mesin cuci 40 juta yang langsung bisa kering. Kita jualan sama santri kita ya udah untung kalkulasinya. Apalagi kalau kita buka dari luar. Nah, jadi pelan-pelan kita sedang bangun bisnis itu. Dari sini kita bisa hidup, sini hidup, sini hidup, sini hidup. Saya bercerita guru itu gajinya gak kecil. Ya, UMR di Majalengka itu sekarang 1,9. Kalau Depok kita sudah 4 juta. 1,9. Maka dia harus di atas UMR minimal. Itu katanya ulama Sidogiri. Ya, gaji Sidogiri itu harus di atasnya UMR Surabaya. Nah, itulah inspirasi kita. Oke ya. Nah, kemudian standar penilaian termasuk. Jadi standar penilaian dilakukan secara komprehensif berbasis proses harian, pekanan, dan bulanan. Jadi semua guru Darul Ulum sekarang evaluasinya harian. Karena masalahnya harian. Ya, nanti dipimpin oleh Wakakur. Kemudian kepala sekolah memimpin setiap pekan. Kemudian saya BP memimpin setiap bulan. Itu desainnya. Ya, itu desainnya. Kita punya 2 rapor. Satu rapor ke kementerian melalui aplikasi. Jadi tidak lagi dicetak. Kalau boleh cetak dari aplikasi. Yang kedua kita punya rapor Darul Ulum. Nah, rapor Darul Ulum ini kita tidak samakan semua murid. Karena tugas kami di Darul Ulum adalah melihat apa minat, bakat, potensi, dan cita-cita mereka sejak dini. Ini anak kelas 7 udah kita petakan. Ya. Dan anak 11-12 sudah kita konseling rapat. Ya. Dia mau kemana? Tahun lalu sebelum saya masuk, kita lakukan undang GO. Ya kan, undang GO. Bayar sekian juta, 12 pertemuan. Yang lulus cuma 1 orang ke perguruan tinggi. Saya katakan bahwa tugas kita adalah gini, nggak semua anak pengen ke pendidikan tinggi sebenarnya. Dan sekarang zaman sudah berubah. Kalau antum mau kerja, mau jadi tenaga kerja, mau buruh, nggak dilihat dari kampus mana, betul? Facebook, Google udah mendahului, nggak pernah nanya. Ya, nggak pernah nanya mau di mana, mau kerja apa. Saya pun ketika aktif bekerja dulu, saya tentukan nggak pernah saya tanya dari apa, dari mana. Yang saya tanya bisa apa, kan gitu. Maka zaman udah berubah. Darul Ulum tidak akan mengatakan lulus di perguruan tinggi negeri sekian orang, enggak. Saya nggak tahu. Tapi saya akan sampaikan nanti berapa orang jadi pengusaha, berapa orang yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, berapa orang yang menjadi militer, berapa orang yang menjadi trainer. Ya, jadi maka kita akan petakan program pengembangan murid yang berdasarkan minat mereka. Dan ini sekarang sedang fase survei, ya. Pekan
Kemarin sudah kita survei, hari ini kita sempurnakan surveinya. Ya, mereka mau jadi apa? Nah, mereka mau jadi apa? Itu belum tentu benar, karena kadang-kadang ikut anak-anak. Maka tugas kita adalah diskusi tiga pihak, orang tua, anak, dan kita semuanya. Kita lihat, ini kalau nggak didiskusikan begini, ini pasti kejadian, dan sudah kejadian dari hasil survei yang terbaru. Saya lihat semua anak pilihnya pengen jurusan manajemen. Betul kan? Ini sama fenomena di seluruh dunia. Kalau kuliah itu banyak bapaknya, Pak, saya kuliah di mana? Ya, pilih yang cepat cari kerja lah. Jurusan apa itu? Manajemen. Rame dong kuliah manajemen. Pada dapat kerja nggak lulusannya? Enggak. Diambil sama IPB yang kuliah peternakan. Kuliah peternakan jadi manajemen. Yang manajemen malah peternak. Jadi nggak begitu cara desain kita. Kita tawarkan kepada anak-anak, ini ada peluang-peluang di Indonesia itu, ini poin-poinnya. Mau nggak mengisi ini? Mau nggak mengisi? Mau nggak mengisi? Gitu ya. Karena itu rapor ini nanti kita buat khusus, rapor darulum, rapor yang terkait tentang bagaimana adabnya, bagaimana imannya, bagaimana clustering tertentu dan seterusnya. Oke ya. Berikutnya standar sarana prasarana. Kalau sarana prasarana saya tunduk. Apa akreditasi nasional butuh perpustakaan luar, kita coba usahakan. Butuh lapangan, seterusnya. Ya, aman. Nah, standar isi adalah kita buat kurikulum PUI dan kurikulum mempersiapkan generasi Islam di abad ke-21. Bagaimana standar proses? Proses pendidikannya dilakukan harian, kerjasama aktif guru, orang tua, dan masyarakat dalam kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi aktif badan penyelenggara. Ketika kita masuk sekarang, setiap kelas ada grupnya dan setiap hari murid mensupervisi anaknya. Kita kasih list bina mandiri, bina kepribadian. Kita buat list setiap anak sekarang proses. Ada masalah anak hari itu langsung kita selesaikan ini. Ini proses harian, bukan proses semesteran. Ya. Nah, kemudian mewujudkan, ini yang kemudian kita pengen melulusin kompetensi lulusan seperti apa sih? Visi kita adalah, dan visi ini bukan saya buat, visi ini adalah masukan daripada para pendahulu atau para thinker di PUI yang sudah lama berjibaku, dan mungkin dalam waktu dekat saya juga akan mengundang 9 profesor PUI yang bidang pendidikan untuk memberikan masukan lebih lengkap lagi supaya visi misinya lebih umum, karena visi generasi santri lucu ini hanya cocok di Majalengka. Kalau ke Sukabumi agak kurang asing dengan santri lucu. Nah, nanti antum kalau ke Darul Ulum ke santri Asromo lebih nempel lagi nanti dengan santri lucu. Nah, jadi tugas kami adalah mewujudkan generasi santri lucu yang berkarakter intisab, mandiri, dan visioner. Filosofisnya seperti apa? Filosofisnya adalah bahwa santri lucu itu adalah santri lucu yang dibekali pendidikan agama, umum, dan keterampilan. Santri lucu itu adalah yang berintisab, siap menduduki jabatan, visioner, dan siap terampil terlatih secara ekonomi. Santri lucu itu adalah yang perilakunya mandiri, tidak bergantung pada orang lain, ya, kemudian punya kemandirian intelektual, dan juga punya keterampilan sesuai minat dan bakatnya, dan seterusnya. Intinya adalah intisab, visioner, mandiri. Cita-cita kita adalah kembali mengembalikan dunia pendidikan yang anak umur 20 tahun itu udah mandiri. Ya, mau nikah, bisa nikah. Baru tadi pagi saya rapat dengan BK. Mungkin nggak anak lulus SMA nikah? Mungkin. Dulu udah kejadian. Tahun lalu 1 orang menikah, ya Bu. Satu orang menikah. Nggak apa-apa. Ya, itu bukan aib. Meskipun secara undang-undang salah, ya kan? Undang-undang terbaru 19 tahun. Tapi kalau mereka menikah, mereka udah siap jadi ayah yang baik, jadi bunda yang baik. Ya, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Materinya itu di mana disampaikan? Di kelas 11, kelas 12. Ya, jadi kurikulum aliyah adalah kurikulum yang fokus mengantarkan anak siap berkeluarga, siap mandiri ekonomi, dan seterusnya. Bahwa dia katakan, oke, saya nggak nikah dulu, saya ingin kuliah dulu, nggak ada masalah.
Tapi dia sudah punya kapasitas itu di level aliyah, level tinggi. Habis aliyah nggak ada lagi pendidikan sebenarnya. Ya, misalnya, nggak ada lagi pendidikan. Kata Syekh Muhammad Hakim Alatas, kalau itu baca, yang berhak kuliah di S1 itu orang pilihan. Nggak semua orang layak di kuliah S1. Makanya disebut mahasiswa. Ya kan? Dan saya ketemu mahasiswa di kampus saya di Bogor, S2, S3, kita testing, belajar apa? Tilawah Quran belum bagus misalnya. Mau kuliah S2, bayangin magister pendidikan Islam, baca Quran, nggak benar. Master bidang apa? Ya. Jadi benerlah kata Lantas itu, nggak semua orang layak S1 sebenarnya. Berarti lulus aliyah harus sudah memiliki kompetensi dasar. Dan itulah yang dibangun Nabi SAW kepada Usama bin Zaid. Dan itulah yang kita lihat juga ulama-ulama sebelum kita ini, tokoh-tokoh sebelum kita, Soekarno, Muhammad Natsir, dan seterusnya kan begitu. Ya. Nah, karena itu kemudian yang kita kembangkan di Darul Ulum adalah pertama, ini yang perubahan mendasarnya ya. Filosofisnya 6 tahun. Jadi orang kalau kuliah di sini atau belajar di sini, dia kenapa saya disebut kuliah? Karena itu kalau lihat di depan Darul Ulum ada tulisan kampus Darul Ulum. Orang mesti kuliah. Jadi dia harus 6 tahun memang. 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun di aliyah, narasinya harus nyambung. Kalau nggak nyambung, lulus sanawiyah dia kemana? Ke SMK supaya bisa kerja, ke SMA supaya bisa kuliah, dan begitu. Kita harus ubah. Mau kuliah, mau kerja, dia tetap bisa di aliyah. Itu harus juga narasinya harus dibangun, harus 6 tahun. Nah, turunan 6 tahun nanti saya sampaikan secara detail. Tapi ini kan filosofis paling dasar. Kedua, pembelajaran di PUI dan pembelajaran di Darul Ulum adalah pembelajaran yang memang digunakan di kehidupan. Antum belajar nggak dipakai di kehidupan itu buat apa mempelajari di Darul Ulum? Ngabisin waktu. Contoh, kita sekolah Islam, misalkan kita ngajari teori Darwin, manusia diciptakan dari tiada dan ada, biogenesis, atau kita dari monyet, kira-kira begitu. Diajarkan di sekolah PUI. Terus anak nanya, kok bukan oleh Nabi Adam, Ustaz? Misalkan. Terus guru PUI-nya bilang misalkan, oh kalau itu nanti tanya sama guru agama. Sudah selesai sekolah PUI. Itu bukan sekolah PUI menurut saya. Karena berarti telah terjadi dikotomi antara agama dan sains. Bang? Jadi kita nggak boleh membangun itu. Hatta antum ingin katakan dan tidak ada narasi yang berdalil, Ustaz, kita harus seimbang dunia dengan akhirat. Nggak ada dalil. Betul? Karena dunia dengan akhirat nggak boleh seimbang. Karena dunia itu kendaraannya akhirat. Kita tidak boleh mengatakan ilmu dunia, ilmu agama. Karena berarti ilmu dunia dikembangkan tidak beragama. Ini filosofis paling dasar. Tapi kalau ini kita udah bisa paham terima, nanti guru-guru mulai mengerti, oh kalau gitu aku membangun sejarah harus bagaimana. Ya kan? Ilmu sosial harus bagaimana. Ya. Tapi Ustaz, nanti bukunya gimana? Tahun ini kami nggak punya buku. Ya. Kalau saya beli buku, katakan mohon maaf, dari merek E, Y, dan TS misalnya, berarti saya berguru sama mereka dong. Kan begitu? Berarti guru-guru saya nggak punya kapasitas. Tapi Ustaz, kami harus belajar lagi. Harus belajar lagi. Kita semua sebagai guru harus punya value. Kalau nggak dianggap. Antum bayangin, sekolah 3 tahun, 2 tahun belajar, 1 tahun orang bimbel. Anak lebih hormat pada bimbel apa pada gurunya? Bimbel. Itu harus kita ubah. Dan tahun ini saya tidak akan pakai bimbel. Karena ruang guru saja sudah nyiapin sukses bimbel kan? Atau tinggal beli 1 akun, pakai bersama. Dan setiap guru belajar. Bagaimana anaknya bisa lulus UTBK kalau gurunya nggak lulus UTBK? Kira-kira begitu. Ya, nah karena itu pembelajarannya adalah berbasis kehidupan. Yang sekedar untuk ujian kami modulkan, baca modul, nanti di UTS kan. Tapi alhamdulillah tidak ada ujian nasional kan sekarang. Ini berkah. Tahun ini juga nggak ada. Mulai tahun lalu
Maka kita sekarang sedang persiapan UTBK. Bagaimana UTBK yang benar? Ya, kalau kita belajar ke Bimbel tertentu A, B, C saya tidak sebutkan, mereka udah kaya, tambah kaya. Ini dari dulu bukan sekolah kaya di sini, ini sekolah menengah ke bawah sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa mengubah itu? Nah, karena itu semua pembelajaran berbasis kehidupan dia harus dibangun atas ilmu agama. Ilmu agama itu dibagi pada ilmu sosial dan ilmu alam. Targetnya apa? Lulus anak yang punya cita-cita cuma dua. Kata Nabi, cita-cita cuma dua, Pak. Jadi orang kaya dan jadi orang berilmu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau nggak bisa dua-duanya, salah satunya. Tapi udah nggak kaya, nggak berilmu, ngapain itu? Ya. Itu yang disampaikan Nabi. Maka spiritnya spirit begitu. Ya. Oke, kemudian saya ingin sampaikan budaya pendidikan Darul. Satu, murid bisa tidak naik kelas. Kalau murid selalu bisa naik kelas, apa jadinya pada itu? Ya kan? Bandel-bandel aja, nanti naik kelas juga kok. Di Darul Ulum kita sudah mulai ubah, kita bisa pecat murid. Kita bisa tidak naikkan murid. Dari situlah mulai nanti terbangun wibawa sekolah. Karena sekolah tidak ada apa-apa. Yang hutang aja banyak, gitu kan? Kita sudah berpikir bagaimana dan seterusnya, ya. Makanya saya kejar bisnis itu karena keuangan tidak baik, apalagi di masa COVID ini. Tapi memang benar, pengelola pendidikan itu bagus karena menguatkan bisnis. Tapi dikelola dengan profesional. Kadang-kadang kita ini orang pendidikan pengen ikut berbisnis, gitu kan? Akhirnya nggak dapat dua-duanya. Nah, gitu loh. Bagi saya yang penting ada nggak pihak ketiga yang siap kerjasama dengan saya yang penting dapat untungnya, gitu. Sederhana, daripada saya main bisnis, tapi kemudian nggak profesional juga, nggak dapat apa-apa, yang dirugikan sekolah. Nah, kasus laundry kita kerjasama dengan partner, yang memang dia punya laundry, dan kebetulan memang dari internal, guru ya, dia punya laundry, dia maju, kita lihat, oke, kita bisa kerjasama, profesional, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita kerjasama baik internal maupun eksternal karena profesionalitas. Yang kedua, pendidikan via Zoom dengan peralatan adat KBM online. Kami dari Darul, saya katakan sejak awal COVID tidak boleh kalah dengan COVID. Maka Bapak Ibu nanti saksikan di Darul itu mulai pukul 6.30 sampai pukul 12. Itu kita belajar via Zoom 6.30 sampai pukul 12. Ya, kalau di masa normal kuliah kita 6.30 sampai 14.45. Dilanjutkan ECA. Tapi ECA itu ekstrakurikuler. Tapi di masa pandemi pukul 6.30 sampai pukul 12. Dilanjutkan ECA, kurikulum. Ya, dilanjutkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang saya wajibkan adalah 3. Pramuka, PNR, dan Sunda. Bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda di Majalengka ini anak-anak mudanya agak kurang bagus bahasa Sundanya. Ya, padahal kita ingin meluluskan ulama yang nanti akan dakwah kepada orang Sunda. Dia nggak bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda harus bagus. Berikutnya, murid melihat rekaman YouTube dari subtema pelajaran yang dibawa gurunya pada malam sebelumnya. Karena kami cuma kasih waktu 30 menit per klaster. Jadi 30 menit itu orang bukan lagi maparin anak-anak ini materinya begini enggak. Anak sudah belajar tadi malamnya, hari ini dia diskusi, tanya jawab, pendalaman, gitu ya. Jadi 30 menit itu betul-betul efektif via Zoom ini. Maka kemudian nanti saya akan share ke depan ya satu website pembelajaran yang isinya guru-guru kita semua, produk-produk video kita. Ya, meskipun apa adanya, ala kadarnya nggak apa-apa. Kita sedang dorong guru-guru kita belajar, percaya diri. Untuk mereka juga, ya, karena kalau mereka kalah dengan situasi pandemi ini, mereka akan menjadi guru yang tergerus dengan zaman. Ya, dan saya kemarin ada satu guru kita ikut PPG online dengan Unhas, dia sampaikan bahwa apa yang saya terapkan itu masih di level bawah dibandingkan materi yang dia sampaikan, yang dia dapat dari Unhas. Kata dia, Ustaz nih bahaya Ustaz. Ini kalau materi yang saya dapatkan di PPG terbaru ini sekarang sedang program dia.
dipraktekkan, ini guru Darul Ulum hilang semuanya. Karena memang semua itu dipaksa berbasis literasi digital. Makanya mau nggak mau guru muda, guru tua kita harus bantu. Ya, kita harus bantu. Ya, nggak boleh kalah. Berikutnya, memaksimalkan 1 jam pelajaran sebagai waktu pengembangan nalari murid berbasis kehidupan sekaligus menemukan passion. Ini nanti dilanjutkan dengan nomor 6. Bahan ajar ditulis sendiri oleh guru klaster dengan orientasi high order thinking skill berbasis kehidupan dan kemandirian. Saya ingin solusi madrasah se-Indonesia yang seluruhnya nilai nalarianya di bawah sekolah konvensional, apalagi di bawah sekolah Katolik, dan sekolah terbaik di Indonesia saja nomor 75 dari seluruh sekolah di dunia. Dari PUI kita harus kembalikan nalarinya. Maka semua mata pelajaran harus membangun nalari. Ya, nggak ada lagi tuh matematika pelajaran setengah tambah 3/4, nggak ada. Yang ada adalah kalau saudara kita wafat meninggalkan harta sekian, ya kan? Berapa waris? Itu udah masuk semua pembilang penyebut semuanya dari sana. Ya. Dan seterusnya. Berikutnya, evaluasi harian dilakukan antara wakil kurikulum, wali kelas, dan tim klaster. Evaluasi pekanan dilakukan antara kepala sekolah dan koordinator kelas dari orang tua bersama wakil. Evaluasi bulanan dilakukan antara BP dan kepala sekolah dan wakil dan orang tua. Kemudian setiap pagi ada pembiasaan zikir pagi, infak pagi, dan sholat duha dipantau oleh wali kelas secara online. Kalau offline kami semuanya di masjid. Tapi per pekan kemarin, secara umum di masjid. Ya, per pekan kemarin nanti saya ada cerita. Ya. Kemudian pembiasaan murojaah hafalan Al-Quran menargetkan 1 juz per tahun dalam bimbingan wali kelas. Caranya gimana? Setelah 6.30 sampai pukul 7, anak itu kemudian zikir pagi, sholat duha dan seterusnya, dan itu dibimbing oleh Ustadz Uci. Mana Ustadz Uci? Tadi? Nggak ada ya? Tadi ada Indonesia. Nah, maka pukul 7 sampai pukul 7.40 selama 40 menit semua kelas murojaah hafalan Al-Quran. Dipimpin semua wali kelas. Nanti mulai belajarnya baru 7.40 per 30 menit sampai pukul 12. Karena cuma 30 menit itulah makanya perlu YouTube agar materi dibaca dahulu sebelum masuk ke ruang kelas. Gitu ya. Berikutnya, tryout kelas 12 MA dilakukan setiap bulan selama setahun terakhir. Taklim islah guru dilakukan pekanan dan PPGPU dilakukan berkala. Jadi setiap pekan guru Darul Ulum itu taklim islah kayak gini, pakai seragam dan seterusnya. Sering saya share begini. Jadi materinya. Kenapa? Karena cita-cita Darul Ulum adalah meluluskan murid dengan jenjang kaderisasi muntasib 2, ya, jenjang kaderisasi muntasib 2, lulus daripada aliyah. Berarti gurunya juga harus sudah muntasib 2. Untuk lulus muntasib 1, antum harus lulus 41 materi. Dan itu yang kita kejar di tahun pertama ini. Ya, setiap tahun 1 materi. Materi yang kami sampaikan kepada murid dan kepada guru, guru menyampaikan kepada murid dalam taklim islah murid yang juga dilakukan pekanan setiap hari Jumat pagi pukul 6.30 sampai pukul 8.30, 2 jam. Itu yang saya sampaikan tadi per Jumat kemarin. Taklim islahnya kami lakukan di lapangan, sholat duha di lapangan. Jadi lingkaran-lingkaran majelis zikir, hilal zikir itu ramai. Taklim islah untuk murid. Kemudian budaya cium tangan guru mulai kita kembangkan. Meskipun ini budaya butuh kekompakan, tapi sedang kita mulai. Caranya adalah mengecup ke bahu tangan dan menempelkan ke dahi. Ya, jadi bukan begini. Dan harus bunyi. Ya. Nah, itu satu nanti. Orang Jakarta udah mulai jarang nih cium tangan. Cari Betawi, ya kan? Cium tangan harus bunyi. Nah, ya. Nah itu kita jadikan standar.
Kalau ketemu orang begini, ya kan? Nah itu nanti standar-standar yang akan kita kembangkan. Model jilbab, nah ini bonde bukannya model, ya kan? Model baju, nah, ada semua. Jadi semua kita buat standar. Antum tahu persis ya? Jilbabnya kan orang lihat langsung jilbab persis ya. Oh ini persis nih gitu kan. Nah kalau ini warnanya udah warna persis sebenarnya. Mirip-mirip lah ya. Enggak sih. Persis agak coklat ya, agak bata ya. Oke. Kemudian taklim islah orang tua dilakukan bulanan. Ya, kami lakukan bulanan dan terbuka untuk umum. Itu nanti sarana promosi juga. Dan orang tua kita daftar. Setiap awal masuk dia udah tanda tangan akad bahwa saya tahu 80% minimal kehadiran taklim islah zona. Enggak hadir, siap-siap kita evaluasi, serius enggak di kita. Sederhana, kalau dia enggak sevisi sama kita, nanti ada masalah dengan jawab. Supaya sevisi, dia belajar bareng gitu. Kemudian tidak ada handphone dibawa masuk ke wilayah pendidikan. Di pondok tidak ada handphone dan tidak ada. Kemudian kita punya kode etik guru dan ulum. Nah itu nanti ada satu bab. Nanti setiap guru akan paraf setiap kode etik itu. Nah itu nanti semua yang kami bisa share kepada itu. Nah berikutnya bagan ya. Berikutnya bagan. Jadi bagan yang dibentuk ya. Bagan yang dibentuk adalah ya. Jadi sebelum ke bagan nih kalau antum desain ya. Jadi kan ada visi intisab misalnya. Visinya intisab, misinya apa? Program tujuannya apa? Ini nanti antum harus ukur. Ya. Dia mau mandiri, oke. Misinya apa? Tujuannya apa? Nah itu nanti program kita cek satu-satu. Jadi kalau diakreditasi, ya ini yang kita akreditasikan. Ya. Visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Sesederhana itu, saudara. Nah, kemudian organisasi Darul Ulum yang sedang kita rancang ke depan adalah ada badan penyelenggara, ada madrasah, ada badan wakaf, ada badan kemandirian ekonomi kreatif, dan ada badan litbang. Ya. Jadi badan penyelenggara bertugas untuk satu mencetak guru PUI. Saya akan selenggarakan mungkin sekolah-sekolah guru Darul Ulum ya, yang terbuka buat umum. Kemudian penjaga visi dan misi pendidikan PUI. Kadang-kadang guru lupa visi misi sekolah apa. Wah, apa yang nanti lihat aja di catatan sana. Nah, itu udah persoalan. Ketiga, dialah fasilitator pendidikan guru dan orang tua. Manajemen pendidikan berimbang, pengembang sarana prasarana, penjaga standar mutu pendidikan. Itu BP. Maka di BP, organisasinya sementara ini, dan ini tidak rigid ya. Jadi di badan penyelenggara kita bentuk ada tim keuangan. Jadi semua keuangan terpusat di tim keuangan, ada tim usaha, semua usaha terpusat di tim usaha, ada tim sarpras, semua desain sarpras tidak spesifik tapi terpusat di sarpras, ada tim humas, tim IT dan supervisi. Ya, karena banyak guru itu kadang-kadang bekerja bagus karena manusia, ya kan? Wah, saya pengen bagus dilihat Ustaz Gunadi nih, bagus gitu. Tapi begitu nggak ada Ustaz Gunadi, balik lagi dia. Nah, itu namanya syirik. Ya. Dia bekerja karena Ustaz Gunadi itu syirik. Kita bekerja karena Allah. Ya kan? Nah, membangun orang bekerja ihsan itu kan perlu waktu, perlu kesabaran. Ya kan? Nah, badan penyelenggara itu kemudian di bawah ada kepala madrasah sanawiyah, aliyah, kepala pondok pesantren, dan saya buat sekarang kepala pusat studi bahasa Arab. Dan ke depan dengan kebutuhan yang luar biasa di Indonesia ini, kita akan buat nanti kepala pusat studi ketahanan keluarga. Ya. Jadi narasinya sekarang sedang maju. Ya. Jadi kepala pusat studi bahasa Arab itu Ustaz Sofyan Sakuli, satu-satunya lulusan Mesir di Darul Ulum. Ya. Jadi memang beliau punya passion di sana. Saya challenge, bisa nggak menjadikan Darul, karena dulu kalau ketemu anak-anak bisa bahasa Arab, orang yang bilang ini santri Darul Ulum, bukan bilang santri Asromo. Ya, ini santri Darul Ulum. Sekarang kita lihat santri kita bisa bahasa Arab, nggak ada. Maksudnya nggak banyak. Nggak banyak. Maka kita buat kepala pusat studi bahasa Arab, kita revitalisasi kembali. Dan bahasa Arab menjadi program intensif di sanawiyah. Bahasa Inggris menjadi program intensif di aliyah. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah fokus untuk ulum syar'i. Ya, bahasa Arab fokus untuk ummi dan tadabbur Quran. Bahasa Arab
fokus untuk ilmu fardu ain. Bahasa Inggris fokus untuk kerja, untuk pengembangan, untuk kompetensi. Maka dia di Alia. Maka anak sanawiyah kayaknya rugi nih kalau saya pindah sekolah, saya harus ke Alia. Itu satu contoh narasi yang bersambung. Ya, makanya di sanawiyah saya tadi pagi juga barusan desain ya untuk terkait ke Pare. Ya, kita akan kirimkan anak ke Pare. Ya, dan itu merupakan program unggulan ya beberapa tahun terakhir. Dan COVID kemarin diliburkan, kita akan kirim Desember, dari rencananya adalah ke Pare. 1 bulan, anak sudah lancar, lulusannya, improvement yang saya lakukan nanti, lulusannya kalau selama ini dibiarin, sekarang lulusannya meng-coach anak-anak yang tidak mampu ke Pare untuk juga bisa seperti itu. Ya. Nah, maka dengan memetakan minat bakat para murid, satu persatu kita sudah mulai bisa capai, ya. Jadi misalkan kemarin mungkin Anda bisa ada baca, kita Darul Ulum baru saja memenangkan pertama kalinya kompetisi bahasa Arab tingkat nasional, ya. Meskipun hadiahnya perunggu, berarti juara 3 ya, perunggu 3 ya. Tapi anak kuliah pertama kali di nasional. Karya ilmiah kita bicara lagi baru masuk 50 besar. Sains kimia itu sudah masuk tingkat daerah. Pelan-pelan kita revitalisasi. Kemudian ada anak yang saya lihat punya potensi penghafal Quran. Kita memang punya standar 3 juz secara umum, 6 juz di pondok pesantren. Tapi yang bisa 30 juz itu kita fasilitasi. Maka saya tanya santri pondok siapa yang siap karantina 3 bulan. Ada 18 anak, 18 anak kita seleksi lagi, lihat kemampuan hariannya, dapatlah 16 orang. Dan alhamdulillah hari Sabtu kemarin baru kita resmikan rumah karantina tahfiz Darul Ulum. Insya Allah kalau lancar, Januari kita wisuda, ya kan, 16 hafizah. Ya, dan ini kalau kejadian, ini kalau tidak salah adalah hafizah pertama dalam sejarah Darul Ulum dan mungkin di PUI, dan jumlahnya bukan 1, 16. Makanya saking bahagia ketua umum, kalau Anda lihat di rekaman videonya, yang pertama kali bisa menghafal dikasih 5 juta ya. Masya Allah ya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya. Berubah niat ya, tapi alhamdulillah oke lah. Ya, nggak boleh dilanjutkan ya. Apalagi menghafal Quran supaya kuliah S1 di Unpad gratis, nggak boleh. Ya. Haram ya. Jadi tapi itulah bahagia ketua umum karena pengen semangat betul-betul kejadian, ya kan? Yang nomor 2 3 juta, yang nomor 3 2 juta, yang selebihnya dapat juga, semua dapat. Ya, nah itu bisa kita lakukan di sekolah kita. 3 bulan nggak usah belajar apa-apa, ya kan? Saya panggil orang tuanya, Bu, Ibu khawatir kan kurikulumnya nanti bermasalah? Tanggung jawab saya bilang kurikulum. Tanggung jawab Ibu sekarang, setuju nggak anaknya jadi penghafal Quran? Setuju, Ustaz, support. Masalah kurikulum nanti kita akselerasi. Dalam waktu dekat saya akan buat program karantina 3 bulan bisa mengikrab kitab Bulbul. Setelah itu paralel kita akan buat nanti program karantina 3 bulan untuk tadabbur Al-Quran, ya, menerjemahkan Al-Quran. Dan itu nggak buat semua murid. Kita akan lihat petakan anak-anak yang mampu. Termasuk anak yang atlet, dia bisa sekolah di Darul Ulum. Saya akan buatkan kurikulum khusus untuk atlet. Dan kita sudah punya atlet futsal 7 orang. Ya, khusus dari MI Munjul. Ya, Bang? Kapur. Nah, meskipun ya lucu juga ya kan, MI. Gimana? Kelebihannya apa? Ya, saya kira bahasa Arab atau kan. Kelebihannya ini futsal. Ya udah apa-apa. Alhamdulillah. 7 orang masa santri di sini, ya kita fasilitasi latihan. Yang atlet renang 1 orang ada. Nah itu yang saya maksud. Sekolah itu melihat peta-peta persoalan ini. Ya. Ini sekarang anak kelas 12 sudah ada yang punya online shop. Nggak apa-apa dia nggak kuliah. Ya. Nggak kaya juga kok jadi kuliah. Ya. Banyak profesor bidang ekonomi nggak kaya juga nih. Dia punya online shop, dia punya aset besar. Saya akan bangga mengatakan lulusan Darul Ulum sudah punya online shop.
Kita sudah punya lulusan Darul yang buka praktek robotik. Ada, karena di sini memang 3 jenis keterampilan yang ditugaskan kementerian, yaitu robotika, kriya, dan kecantikan. Ya. Maka 3-tiganya harus bersertifikasi, saya katakan, gitu ya, harus bersertifikasi. Kemudian dilakukanlah clustering. Ya. Maka sekarang kami buat cluster. Ya. Ini bukan ini ekstrakurikuler, kita buat clustering. Ya. Jadi clusteringnya adalah cluster, ya, clusternya mana dia clusternya? Ya pokoknya ada cluster lah ya, kalau jadi gak ada misalnya. Nah ininya nih, ECA ya. Jadi kita punya ECA itu pramuka, PNL, paskibra, olahraga, seni, KIR, KSN. KSN itu yang apa? Kompetensi, sains, madrasah. Ya. Kemudian Mandarin Club, ya kita ada non Muslim yang ngajar di sini, khusus ngajarin bahasa Mandarin dan orangnya sudah sepuh. Ya khidmat, nggak apa-apa, kita bantu, kita ajarkan. Ada Japanese Club, English Club, Rohis. Itu udah mulai dari Senin sampai Jumat, ya kita padatkan. Sabtu di sini untuk pertama kalinya nggak ada lagi pelajaran. Sebelumnya masih ada. Per semester ini Sabtu libur, Sabtu Ahad libur. Tapi kalau Sabtu ada agenda, kayak kemarin kaderisasi Talim Islah Talaki Mada 4 materi, Ustaz Ika di sini dari pagi sampai jam 5 sore itu 4 materi ditalakikan, itu kita lakukan siap-siap hari Sabtu, gitu ya. Nah ini contoh kurikulum. Kemudian kami selalu terbuka melakukan survei pendapat orang tua. Nah ini contoh survei. Kita terbuka, kita pengen tahu apa sih perubahan yang ayah bunda rasakan setelah anaknya di Darul Ulum. Kemudian apa sih perubahan positifnya apa, perubahan negatifnya apa sih saran ayah bunda? Ya, apa sih kemudian bakat Ananda? Nah itu semuanya kita diskusikan dengan baik. Nah ini contoh narasi 6 tahun yang kita kembangkan. Ya, contoh ya. Mau aliyah mau sanawiyah sama. Dia harus menguasai ilmu dan kemampuan dasar Al-Quran. Tahsin, tahfiz, tadabbur 3 juz. Ya kan? Nah, kalau dia 6 tahun di sini, maka dia akan menghafal juz 30, 29, 28, 1, 2, 3. Kenapa 6 juz ini yang kita dorong? Karena dalam satu disertasi seorang dokter di Mesir, dan itu buku tadabbur yang kita pakai yang ditulis oleh Pak Ahmadi Toha. Kalau kita mampu mentadabburi 6 juz ini, kita sudah menguasai sebagian isi Quran. Karena kosakatanya berulang. Berikutnya terinternalisasi ilmu fardu kifayah dan menguasai ilmu fardu ain dan menguasai ilmu fardu kifayah. Bahagia menjalankan ibadah baik ritual, zikir, wudhu, sholat dan doa maupun sosial. Nah, di tingkat sanawiyah kita kembangkan adalah khusus menguasai dasar bahasa Arab, meliputi khat, imla, insya, hiwar, nahwu, sharaf dan muhadharah. Kemudian literasi digital dasar seperti mengetik 10 jari, Office dan WordPress. Jadi Office kita nggak ngajarin Bapak Ibu open file, enggak begitu. Jadi pembelajaran yang efektif ya, project based. Kemudian mengetik 10 jari, semua anak Darul Ulum harus bisa ngetik 10 jari. Dan bulan lalu kita sudah lakukan kompetisi dan ini menjadi program 100 hari setiap ketua klaster. Saya buat 12 klaster, setiap klaster ada kompetisinya. Dan kompetisi mengetik 10 jari kemarin dilakukan. Yang menang antum tahu anak kelas berapa? Anak kelas 7. Yang menang anak kelas 7. Ya, anak kelas 8 sebelumnya kalah, ngetik 10 jari. Bukan ngetik 11 jari. Ya. Kalau antum 11 jari, di sini 10 jari. Ya. Kemudian, ya, melalui kepunyaan keterampilan siap melanjutkan pendidikan ke aliyah dengan model pengembangan berbasis passion. Berikutnya, aliyah menguasai dasar bahasa Inggris meliputi pidato, percakapan hingga TOEFL. Tadinya 500 tapi setelah kita negosiasi sama ketua klasternya jadi 400. Kita punya guru belum S1 tapi saya jadikan ketua klaster. Belum S1. Tapi beliau ini sosok berbakat. Masih muda, masih kuliah, usia masih belum nikah pasti ya kan? Masih berapa usianya? 20 tahun lah ya. 23, ini kan 2 tahun ya? Oh iya.
Jadi itu ngomongnya luar biasa cakep bener ngomong. Ya, lancar. Ivan ini belum nikah juga ya. Ini Ivan ini pakar digital kita ya. Masih muda nih, ya. Masih muda belum nikah sama Ibu Ros itu ya. Belum nikah dia, jadi lancar. Saya jadikan ketua kelas tuh. Kita jadikan kali berbasis kompetensi. Kemudian di alih nanti literasi digital lanjutannya adalah saya menyadari mau jadi apapun, hatta antum menjadi ustadz sekalipun, antum tetap harus menguasai ilmu dasar ini gitu. Kalau enggak bisa, antum keluar dari dulu nanti bingung, ya kan? Mau ngapain nih? Mau ngapain bengong-bengong? Kita nggak pengen melulusin anak bengong-bengong gitu. Dia minimal punya kompetensi yang dasar yang membuat dia percaya diri. Satu, ilmu fotografi. Kita punya Pak Adi tadi yang ngurus-ngurus itu pakar fotografi, Majalengka. Videografi dan memonetize YouTube. Dia bisa cari uang dari YouTube, dari Instagram, gitu ya. Makanya nah berikutnya tersertifikasi lembaga atau pakar untuk keterampilan berbasis fashion seperti tata rias, tata kriya, robotika dan seterusnya. Menyusun rencana keuangan bisnis dan mengembangkan kewirausahaan Islami. Siap wirausaha mandiri atau melanjutkan studi di pendidikan tinggi atau sekedar menjadi tenaga kerja. Nah, jadi mohon doanya setelah saya buat rumah tahfiz, nanti rumah i'rab ya kan. Saya sudah sejak awal mencita-citakan akan kita bentuk rumah PUI di Mesir. Ya. Dan tadi saya sudah kita sudah petakan anak sanawiyah ada 19 orang yang tertarik kelas 9 yang ke Mesir. Jadi saya pengen anak-anak ini nanti ya kan lulus sanawiyah dia ke Mahat Al-Azhar, tapi harus dijaga oleh PUI. Kalau enggak dia nanti lari ke ormas lain, nanti saya nggak usah sebutkan ormasnya, ya kan? Dan mereka banyak rumah di sana. Ya, kita dapatkan 10 orang saja, kita sewa rumah di sana. Pukul 6.30 sampai pukul setengah 2 dia di Mahat Al-Azhar, Kairo. Dari jam 2 sampai malam itu program kita. Itulah yang sedang dijalani oleh anak saya juga yang pertama sekarang. Dan itu bisa kita lakukan. Dan saya baru dapat kabar tadi ada satu pondok yang di Mojokerto, tadi Ustaz selalu ceritakan saya, di Mojokerto 70% lulusannya keluar negeri semua. Kenapa? Karena didesain. Ini sekarang mending kalau dilihat dari katakanlah bukan ilmu lah, orang awam, prestise. Antum mendingan kuliah di Turki apa kuliah di Indonesia? Prestise, Turki. Sekarang saya tanya, dari sisi biaya, kuliah di Turki apa kuliah di Indonesia? Kalau Indonesia Majalengka memang iya. Tapi kalau Indonesia antum katakan kampus-kampus negeri tertentu, antum mendingan ke Turki. Karena di Turki itu setahun cuma 3 juta nih. Setahun biaya kuliahnya cuma 2 juta. Kemarin saya tanya naik 1 juta, 3 juta setahun. Ya kan? Di mana tuh bisa kuliah setahun 3 juta di Indonesia? Ya, kemudian kalau antum nginap di asrama, di dormitory, itu harga kebab, makanan itu lebih murah dibandingkan di luar. Ini mau dilihat dari berbagai sudut, kita bisa. Ini baru Turki, belum Mesir, belum Libya, belum Maroko, belum Yordania. Yang penting kita bisa. Karena kalau tidak kita desain, anak-anak kita narasinya pendek. Mau jadi apa? Nanti Ustaz saya mau jadi security. Bukan security lemah, enggak ya. Tapi kalau kita bisa punya narasi tinggi, capailah yang tinggi. Kalaupun nggak mencapai yang tinggi, jadi jatuhnya tengah-tengah gitu. Nah, jadi saya akan rencanakan itu. Nanti 2 guru kita berangkatkan ke Mesir, khusus menemani setahun pertama sampai nanti bisa ada senior dan seterusnya. Kita mulai itu kita bisa lakukan. Nah, kalau udah bicara rumah PUI, saya nggak bicara Darul Ulum saja kan. Kita bicara se-Indonesia, ya kan? Saya perlu siapa dari Jawa Barat, siapa dari Sumatera Barat, siapa dari Aceh dan seterusnya, sehingga kemudian balik bangun jaringan. Nah, ini kan generasi PUI berikutnya. Ini sekarang gap antara orang tua sama orang muda terlalu jauh. Antara ketua DPU Jawa Barat, ya kan, sama ketua majelis syuro, sama ketua umum, jauh kan? Gapnya jauh. Dan itu nggak sehat.
Ya. Jadi kalau dan itu yang terjadi bukan hanya di PUI, di rata-rata organisasi. Makanya Ustaz lihat kita bicara organisasi, ya. Kita bicara organisasi. Organisasi itu perlu darah baru. Darah barunya nggak boleh kaleng-kaleng. Ini harus kita desain, punya kapasitas, gitu loh. Makanya ini harus serius. Ya, ini dunia pendidikan, masya Allah. Kalau antum cinta dunia pendidikan, itu luar biasa banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Ya, nah karena itu kita ada program harian, pekanan, bulanan, terencana. Yang terencana itu ada VUC, Vocational Camp, 1 bulan, ya, 1 bulan di desa, dakwah dan bantu. Kemudian ada Career Day, ada kemah pandu intisab, kemah bahasa Arab, pertukaran pelajar ke luar negeri. Kita pernah tukar pelajar ke Thailand. Ada studi banding ke luar negeri dan seterusnya. Program bulanan, ada majelisul ilmi buka puasa bersama. Program per 3 bulanan, malam ukhuwah, pasar muamalah, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian ada program pendukung, ya, ada general studium, ada kompetisi-kompetisi bulanan, gitu ya. Nah, kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan. Ya. Ini juga ada teknologi pembelajaran daring yang kita kembangkan, namanya Siap School, beserta seluruh instrumen yang ada di belakangnya, gitu ya. Saya kira karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan big picture-nya udah dapat. Tapi kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo. Dan kami berharap ini bukan kunjungan yang terakhir ya, tapi ini memang kunjungan yang pertama. Siapa yang pertama yang sudah pernah ke Darulum? Yang sudah pernah ke Majalengka? Belum ada ya? Oh, sudah ada ya 2. Siapa yang sudah sholat tadi udah ada? Berarti udah ada yang foto-foto di situ udah ada ya? Foto-foto di lapangan. Jadi ini hujan pula ya, nanti cakep benar. Kalah Bandung kalah, karena ini masih baru, ya kan? Jadi kami cuma titip bahwa di sini ini ada beberapa tempat lagi yang bagus sekali, yaitu di atas itu ada apa namanya? Lupa saya. Yang tempat wisata di atas apa? Paralayar, satu. Kemudian ada Bukit Aher. Nah, ada Bukit Aher. Jadi Aher dulu pertama kali ke sana, kemudian dibuatin tonggak dan seterusnya. Ada Bukit Aher. Kemudian antum bisa juga nanti ya minta izin sama ketum, bukan minta izin, ya minta kabarin, diizinkan. Di Desa Paniis itu ada villa kayu beliau. Nah, itu cakep. Tadinya saya ke rumah Tafisnya di situ, tapi kan antum mau datang, saya serahkan ke antum aja, gitu kan. Jadi itu antum bisa nginap di rumah Tafis itu, rumah kayunya kayu yang bagus, maksudnya kayu lama kuat. Di bawahnya tuh sungai. Cakep, bawahnya sungai itu ini dan memang boleh harus, boleh. Jadi terus, ya. Jadi nanti ke Desa Paniis ya. Jadi kalau dari sini itu jangan sebentar, ya sering nanti ya. Nanti jangan pulang Rabu, ya. Bukan agenda itu padat tuh ya kan. Ya dia harus sampai Kamis. Itu belum lagi ngerasain durian yang belum ada di tempat lain. Namanya durian apa? Sinapel. Tapi nasi lagi namanya. Durian apa ya? Ya kita kata di durian sinapel. Saya malah belum coba. Ada satu durian lagi. Nah kemudian mangganya juga mangga khusus, mangga bulat, ya kan? Mangga bulat itu juga luar biasa. Nah durian itu durian sinapel ya Bu ya. Tapi saya juga belum. Tapi ada durian satu lagi, durian Gatot apa? Hah? Nah terakhir, ini kan pendirinya Abdul Halim. Abdul Halim itu dulu tinggalnya di depan masjid, kan ada pondok, sampingnya pondok itu ada bangunan. Nah itu di gedung itu, Abdul Halim dulu. Nah kira-kira itulah yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Riyad. Aku lupa lihat wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak sekalian, barusan kita sudah menyimak begitu banyak sekali, begitu padat sekali dan berbobot semuanya. Insyaallah menambah inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Tidak sia-sia datang ke sini. Luar biasa sekali penyampaiannya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang penasaran, kita boleh untuk bisa tanya jawab ya. Ada sedikit waktu, space waktu bisa digunakan untuk dialog atau tanya jawab.
Maka siapa yang mau bertanya, silakan. Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti dari Jakarta. Ini kepo aja Pak Jakarta ini. Tadi kan diharapkan dari Sanawiyah lanjut ke Aliyah ya. Kalau misalkan dari pesantren lain gitu, Sanawiyah, Aliyahnya masuk di sini, bagaimana itu? Yang pertama. Yang kedua tadi saya baca ada materi-materinya di YouTube ya. Apa tidak ada kekhawatiran gitu kalau dicontek sama pihak luar? Terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan YouTube-nya down? Bukan kita mendoakan ya, bagaimana? Ada nggak antisipasinya? Cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Saya. Anda jawab dulu ya. Oh, Singkat-singkat aja ya. Siap. Anda jawab dulu singkat-singkat aja ya. Yang pertama tadi apa? Lupa tadi. Lanjutkan dari Oke, luar. ya. Jadi kalau dia masuk, berarti dia cuma dapat 3 juz kan. Dia harus pulang lagi, mulai dari Umi. Makanya sebelum saya masuk, Umi itu hanya untuk MTS. Sekarang Uminya itu untuk MTS dan MA. Jadi kalau ada anak baru masuk ke Aliyah, sekarang kita ulang lagi Uminya. Ya. Gimana Ustaz lihat? Tahu sih? Ya, kita dengarkan tahu Umi ya. Ini khusus tahu Umi itu. Saya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, itu kayak gitu itu Umi. Kan? Jadi kalau Aliyah baru masuk, ya dia wajib juga dari awal. Ya pencapaiannya beda, gitu ya. Nah, dan dia ikut kurikulum Aliyah. Nah, itu kalau dia masuk dari Aliyah, ya. Itu ya kira-kira jawabannya. Nah, yang kedua, apakah nggak takut dicontek ya? Nah, ini contoh nih, saya pribadi ya. Saya pribadi share semua kajian saya. Ya, ini sejarah, silabus. Ini semua materi sejarah peradaban Islam dunia ada. Slide PPT-nya ada semua. Antum ambil aja silahkan. Ya, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Ini saya pengen bilang ya. Ketika saya ke Medan kemarin, kita ngobrol sama kader Medan, di mana Ustaz kita mau bangun sekolah di situ. Dia cerita ada almarhum teman kita itu Ustaz Fitrah, Ustaz Haris Santosa, wafat kan. Itu konsepnya dipakai di Medan. Nah, ternyata nggak maju kata dia. Karena memang konsep itu nggak bisa dicopas. Dia harus based on system. Makanya yang kita bangun itu sistem. Ya. Jadi banyak orang Ustaz pakai dong bukunya, nggak bisa. Ruh sekolah itu sistem, bukan produk, gitu ya. Bukan slide. Ya. Antum nggak ikut kajian tapi tiba-tiba minta slide, kan ada tuh. Saya sering kali baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, slide-nya tulisannya, ya. Belum ditalaki. Kajian itu talaki slide. Antum dapat slide, anak kasih. Kalau antum nggak dapat slide, gimana anak kasih? Kadang-kadang orang udah tenang udah dapat slide kan. Nah, maka dia pasti harus ikut program itu. Maka nanti saya berencana men-share program pendidikan guru Darul Ulum. Jadi bisa diikuti oleh guru-guru dari manapun. Kita share. Sama lagi, saya buat sekolah adab, saya buat juga sekolah adab untuk guru. Semua pada ikut, profesor ikut, praktisi ikut, silakan. Karena saya juga butuh masukan kan dari mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah nggak takut kalau takut nggak dicontek? Apakah nggak takut dicontek? Enggak. Tapi apakah nggak takut ada yang amni? Nah, kalau itu iya. Karena itulah ini kan YouTube. Ini dari nggak ada dulu. Kita buat sekarang alhamdulillah ada 1050. Saya butuh 1000 sih minimal supaya nanti dia bisa youtube.com/darululum gitu kan.
Nah ini ada Ta'lim Islam untuk guru, sesi 1, 2, 3, 4 yang edit Ustaz Ifan. Ya. Nah sesi 5, 6, 7, 8 nggak saya publish. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas permintaan Ustaz Eka ini Amni. Jangan dipublish. Siap, nggak saya publish. Ya kan? Oke, jadi sesi 5 sampai 8 nggak dipublish. Tetap nanti ada unlistednya ya, yang kita buat hanya bagi guru-guru yang mau dapat. Nah, nanti di website ini sama seperti website ini, nanti kita akan buat cluster. Ini nanti ada cluster. Cluster sains alam, sains sosial, cluster agama dan seterusnya. Nah, nanti kita buat cluster di sini. Sama, di sini juga nanti kita buat cluster. Tapi kan ini ada cluster ilmu sosial nih. Cluster bahasa Arab, cluster ilmu sosial gitu kan. Nah, jadi materi-materi ilmu sosial ada di sini semua. Nah, jadi guru akan dapat. Nah, apakah ini nggak berbahaya? Jadi begini, memang kita ini nggak boleh dapat zon. Setiap guru nanti ketika kita share, kita dapat berkah, kita nanti dapat ide lagi buat baru-baru. Selamanya kita akan didik, gitu ya, sampai kita akan didik. Nah karena itu setiap sekolah di Jakarta, kuatkan YouTube-nya, kuatkan Instagram-nya, ya, Instagram, ya kan, semuanya kuatkan. Jadi semuanya ada di sini. Ya ini. Ini rumah tahfiz, ini masjid, ya kan? Semuanya kita ini kan. Nah ini, antum lihat, kan bahagia kita kalau mulai begini nih. Ya, cakep kan? Ya kan? Pagi-pagi 6.30 sampai 8.30 mereka wirid pagi, sholat duha, ya kan? Dibimbing oleh gurunya, gitu ya. Nah inilah yang akan kita kembangkan ke depan, ya. Nah ini penentuan arah kiblat, kemudian ini guru tahfiz kita. Sekarang kita punya penghafal Quran itu ada 4 nih. Ya, sekarang di Darul Ulum alhamdulillah kita punya 4 nih yang kelihatan ini dari NTB baru kita rekrut, ada 4 orang penghafal Quran. Ya, sebelumnya cuma 1, sekarang punya 4. Maka ini harus kita tularkan semuanya. Ya, harus kita tularkan. Nah ini teman ini Zulfa yang menang Kombanas, ya. Jadi semuanya kita ini. Nah ini contoh nih pondok nih. Pondok Ta'lim Islamnya diajak jalan ke lapangan sana malam-malam, ngaji di jalan seterusnya gitu ya. Nah jadi ini kita rekam semua. Ini nanti jadi bukti otentik. Akreditasi juga orang akan lihat. Oh sudah dilakukan. Dengan ada video dan ini saja semua. Oke, gitu saya kira jawabannya. Allah. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebenarnya kurikulum yang saya sampaikan tadi di Darul Ulum tadi itu sebenarnya belum selesai. Itu adalah kurikulum transisi, ya. Jadi saya adalah orang yang tidak setuju bahwa target kita dalam pendidikan itu hanya sekedar melahirkan anak penghafal Quran. Karena terlalu banyak sekarang anak hafal Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti isinya, akhlaknya juga nggak bagus. Nikah dengan sesama penghafal Quran, nggak sampai 2 tahun cerai, bertengkar. Itu kasus-kasus itu sudah mulai. Jadi bagi saya menghafal Quran itu adalah, kalaupun kita ingin sepakati, dia adalah standar tangga pertama dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dia sudah selesai di Madrasah Ibtidaiyah PUI, atau dia diselesaikan di 4 bulan program pertama semester 1 sanawiyah. Itulah di antara kurikulum ideal yang sudah saya kembangkan di sekolah yang lain. Tapi yang saya sampaikan sekarang ini adalah transisi. Karena kan saya masuk bukan dari sekolah baru. Sekolah yang paling mudah membuat kurikulum itu kalau dari baru. Bisa ini masuk dari sistem yang sudah berjalan. Nah ini yang saya presentasikan ke antum itu adalah, dalam kacamata antum jangan sekedar sebagai pengelola sekolah nantinya. Dalam kacamata antum sebagai sosok yang telah mengelola sekolah, atau nanti diamanahi mengelola sekolah, atau masuk di tengah jalan. Maka pasti ada tahapan transisi nanti, kurikulum transisi, gitu ya. Ya, jadi itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi mari kita lahirkan penghafal Quran yang saintis. Target itu saintis, karena jadi tugas kita tuh sebagai apa? Khalifatun fil ardi. Jadi yang pertama Ibu, menurut hemat saya,
kita harus sepakat bahwa gadget itu tidak boleh digunakan oleh anak sampai usia SMA sebenarnya. Dan itu bukan teori Islam, umum, konvensional. Bahkan di Inggris itu, ya, itu ada terapi no mobile phobia, 19.000 pound itu terapinya, 320 juta. Ya, jadi sebisa mungkin handphone itu adalah teknologi pembelajaran. Kita butuh teknologi kan di masa pandemi. Selepas itu kembalikan namanya teknologi. Ya. Karena memang kalau kita berikan handphone, gadget kepada anak, mereka belum stabil. Apalagi usia SD itu usia kematangan pembiasaan adab baik sebelum dia masuk ke usia menengah. Di usia menengah aja kalau masuk pondok, udah nggak megang handphone juga sama sekali. Tapi kalau udah kuliah, wajib pegang handphone. Karena handphone itu sumber maisha. Betul tadi kalimatnya bahwa kalau, saya sering bilang sama murid-murid ya, Anda sudah punya Instagram berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Followernya berapa? 10 orang Ustaz. Udah tutup aja. Karena pastinya following lebih dari 10 pastinya. Maka hidupnya lebih banyak memperhatikan hidup orang lain daripada orang lain memperhatikan hidup dia. Kuotanya habis, orang yang diperhatikan tambah kaya. Betul kan? Itu konsep yang hanya dipahami oleh anak yang sudah bisa mikir balance keuangan. Tapi kalau anak SD pegang handphone, Masya Allah. Ya, berapa orang tua udah datang ke rumah saya, Ustaz nih, handphone anak saya kok kelihatan ada gambar begini. Jadi muncul aja tiba-tiba, bukan namanya buka, tiba-tiba muncul karena games, entah karena jaringan saya ada teknis lah, saya sampai ternyata dia buka ini, terparty ini, memunculkan lubang-lubang yang sehingga masuklah gambar-gambar. Maka singkat cerita adalah kalaupun anak kita via zooming itu betul-betul harus terpantau, dilihat betul dan seterusnya. Nah itu menurut hemat saya. Makanya sekolah kita kalau bisa tidak memprogramkan gadget, kecuali by zooming, by supervisi daripada orang tua. Berikutnya tentang PPDB. PPDB ini alhamdulillah ketua PPDB Ustaz Arif ya. Ustaz Arif hari ini senang nih udah dapat calon murid ya kan. Belum presentasi udah dapat calon murid ya kan, Masya Allah. Jadi saya kira begini, boleh nggak dari aliyah dari Jakarta ke sini? Saya kira justru wajib, karena tadi cita-citanya ini akan jadi pusat kaderisasi ulama di sini. Tapi saya mau lompat ke sana kan, tadi saya bilang transisi dong. Kita nggak bisa langsung gerakin kurikulum yang luar biasa itu, jangan, pelan-pelan. Maka masukkan di Darul Ulum, nanti Darul Ulum dia akan menjadi santri-santri yang kembali ke pondok-pondok di setiap wilayah, jadi dia ada jaringan. Jadi kenapa DPP mendahulukan Darul Ulum? Karena Darul Ulum ini, karena Majalengka ini kantor pusat PUI. Di kantor pusat PUI itu bukan di Jakarta, kantor pusatnya di Bapermin. Jakarta itu kantor cabang Jakarta. Ngikut siapa nih? Ngikut Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kantor pusatnya di Jogja, kantor cabangnya di Jakarta. Meskipun kantor cabangnya lebih besar, tapi itu kantor cabang semuanya. Kantor pusatnya di Muhammadiyah. Makanya di sini kita ini. Kenapa saya tidak mulai di Sukabumi? Karena di Sukabumi tidak ada satu sekolah yang bisa dikelola oleh DPP hari ini. Nggak ada bisa dikelola DPP karena wakafnya itu nggak ada. Yang bisa dikelola DPP kan yang wakaf. Kenapa di Sukabumi nggak ada wakaf? Ada ceritanya. Dulu di masa Soeharto, pemuda PWI ada yang terfitnah dengan komunis. Akhirnya semua buru-buru menghapus logo PUI di Sukabumi. Tapi habis itu keterusan, DPP-nya nggak ngurus lagi, gitu kan? Akhirnya hilang beneran. Nah sekarang kita udah melihat gap antara generasi tua dengan udah cukup jauh. Orang tua sudah mulai sadar, nggak bisa. Ini harus kita ngobrol lagi, musyawarah lagi, ngumpul lagi. Jadi karpet merah kita ke Sukabumi itu nggak ada sekarang, Bu. Karena yang bisa kita bantu di DPP itu yang tipe A, Darul Ulum itu tipe A. Santi Asrama bukan wakaf PUI, dia dibangun oleh Bani Halim, keluarga PUI. Nah itu nggak bisa DPP. Nah yang wakaf itu ada.
Nah, itu yang perlu diselamatin oleh ketua DPW karena banyak wakaf-wakaf PW di Jakarta itu, termasuk di Bekasi, di Kemayoran dan seterusnya itu kita luruskan lagi, kita baguskan, ya kita pastikan bahwa kita bekerja profesional. Ini nanti didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia, itu gitu. Ya kan kadang-kadang kan mereka takutnya ini mau diapain sama DPP kan gitu. Padahal, ini mau dicatat di Badan Wakaf. Selama ini nggak dicatat di Badan Wakaf. Akhirnya ada wakaf yang berubah jadi sertifikat hak milik. Kejadian, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita belum punya model untuk ibtidaiyah. Saya sudah usulkan sama DPP, ya tapi kan ini butuh energi ya. Jadi kita ini di Majalengka banyak wakafnya. Itu di belakang ada sekolah SD yang nggak jalan, udah mati. Nah itu di sekolah itu saya mau bangun ibtidaiyah. Jadi covernya nanti apa? Tapi dia ibtidaiyah dari dulu. Kan perlu model bu. Bagaimana ibtidaiyah yang benar perlu model? Ya bagi saya ibtidaiyah itu adalah sarana untuk menjadikan anak siap masuk ke menengah. Salah satunya adalah anak itu sudah hafal Quran di tingkat SD. Anak itu sudah bagus adab dan imannya. Anak itu ibadahnya sudah benar fikihnya. Ya, anak itu tadaburnya sudah cakep. Ini yang saya ngomongin ini apa yang sudah saya lakukan di sekolah adab. Makanya kalau nanti madrasah ibtidaiyah mau copy paste dari yang sekolah adab, monggo, itu tinggal di copy paste. Tapi memang cara pandang udah beda itu. Nanti cara pandang udah beda dengan madrasah ibtidaiyah secara umum. Tapi kalau nanti saya kembangkan ibtidaiyah memang harus seperti itu. Kalau nggak begitu nanti madrasah ibtidaiyah kita nggak dapat apa-apa. Ya, nah ini di Darul Ulum ternyata dulu ada madrasah ibtidaiyah. Dulu ada madrasah ibtidaiyah di sini. Sekarang nggak ada, adanya MDTA doang. Nah ini sekarang mau saya hidupkan lagi madrasah ibtidaiyah Darul Ulum. Kita lagi cari channelnya, ya sumbernya, dulu sejarahnya di mana, kita kembangkan lagi. Nah nanti berapa biayanya? Nanti Ustadz Arif sedang desain, ya kan, akan di-share kepada Ibu. Jazakumullah khairan, membantu. Jadi begini Bu, saya kira masalah biaya berapa itu jangan diambil ke hati dulu nanti berapa akan, ya kan? Karena bagi saya sekolah tadi kan sudah saya sampaikan, ini tempat pertemuan orang kaya sama orang miskin. Ya, saya ngomong gitu sama orang tua. Saya bilang orang kaya dosa kalau cuman contoh begini. Katakan uang sekolah kita 200.000 dah setiap bulan. Masa orang miskin sama orang kaya sama-sama 200.000 zolim nggak? Zolim. Makanya per tahun lalu kita buka keran infak. Yang 200.000 dia bisa berinfak. Karena pengalaman saya setelah dibuka kadang-kadang infaknya lebih besar. Dia di sekolah itu 600.000 infaknya 1.400.000 setiap bulan dia 2 juta. Kenapa dia mau bayar 2 juta? Karena dia setuju sama visi misi sekolah. Dia berjuang. Nah yang miskin ada tukang ojek dan seterusnya. Dia bukan nggak boleh berhak, dia harus bisa difasilitasi. Bahkan subsidi silanglah si kaya dengan si miskin. Itu dipertemukan di sekolah. Ini konsep pertama. Konsep kedua, kita bisa desain juga. Misalkan ada 2 sekolah, gembrong, gembring, misalkan ya. Yang gembrong menengah ke atas, gembring menengah ke bawah, itu juga bisa konsep itu. Nanti, tapi ini harus satu manajemen di DPW. Gembrong mensupport gembring. Nah, jadi untuk guru-guru PUI, untuk kader-kader PUI, ya, silakan diajukan ke Darul Ulum. Mohon doanya, nanti bisa saja gratis. Tahun lalu beberapa pengurus PUI kita gratisin, alhamdulillah. Ya, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau dia punya prestasi, dia atlet, dan itu kita punya jalur itu. Ya, jadi kalau ada yang atlet, boleh nggak sekolah Darul Ulum dengan kebutuhan nanti dia bisa latihan sewaktu-waktu kan gitu? Bisa. Ya, kita fasilitasi di sini. Nah, jadi di sini nanti tempat pertemuan ekosistem semua kelompok. Dan makanya saya terbuka, ya kayak kemarin tuh. Kemarin saya ngadain sekolah tahfiz Quran, karantina tahfiz nih. Nanti antum silakan kalau mau mengunjungi ya rumah tahfiz Quran kita. Itu saya panggil orang tua karena saya butuh dari setiap murid 5 juta untuk 3 bulan. Ya kan? Tapi kan nggak semua orang tua mampu 5 juta. Tapi saya kumpulin, saya set ini loh masalah saya. Kalau saya pengen nyelenggaran ini, saya butuh 5 juta per anak, pengeluaran ini. Kalau ibu mau kelola uangnya, silakan kelola di hitungannya, gitu. Alhamdulillah semua setuju. Ada yang kaya, ada si miskin, semuanya bekerja sama. Nah, karena guru saya bilang begini,
Untuk masuk surga itu, kalau perlu kita bayar 20 juta sebulan, kita bayar 20 juta sebulan. Kan begitu? Masalahnya uang yang mau dibayar kan nggak ada 20 juta sebulan kan? Jangan 20 juta sebulan, 200 ribu aja kita susah kan begitu. Tapi ibaratnya begitu kira-kira. Itu yang mindset yang harus kita bangun kepada orang tua. Bu, ya kan? Ibu nyicil mobil bisa, nyicil motor bisa, haji udah pernah. Nyekolin anak, ya kan? Jadi kursus balet 2 juta sebulan. Yoga 1 juta sekali pertemuan. Ngajar ngaji pengennya gratis. Ya gitu. Guru ngaji narifin dimarah-marahin. Keluarin dalil. Jadi kira-kira ini zolim, gitu kan? Nah, jadi itu yang perlu kita sadarkan kepada orang tua. Si kaya bantu si miskin, miskin bantu. Nah, jadi